Makasih Mas. Untuk saya jawab yang keluarga pahlawan ya, kita undang ya seluruh keluarga pahlawan, baik itu dari cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena yang ada cucu dan keturunan generasi berikutnya, kemudian keluarga para pahlawan revolusi dan beberapa pahlawan nasional lainnya. Ya, kemudian yang pertama tadi apa? Latihan kita sudah berjalan mulai tahap persiapan, perencanaan, kemudian sampai dengan hari ini beberapa latihan itu sudah berjalan 1 bulan, ya. Baik itu latihan parsial, secara perbagian, kemudian mulai latihan gladi kotor mulai hari Senin kemarin sampai dengan saat ini. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ya, Mbak, silakan. Izin Pak, Aan dari kedaipena.com. Dalam slogannya itu ada TNI Rakyat. Apakah ini menjadi salah satu narasi dari TNI mau menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak perlu takut kepada TNI? Ya, pasti Mbak. Ya, jadi saya sering dapat pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait ini ya. Jadi kalau ada TNI atau prajurit TNI yang melanggar ketentuan, tidak sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sabta Marga, bahkan 8 wajib TNI, itu berarti bukan prajurit TNI yang seutuhnya. Ya. Prajurit TNI yang seutuhnya, saya ambil sedikit aja cuplikan dari 8 wajib TNI itu. Tidak semena-mena terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, sepertinya kecil, tidak menyakiti hati rakyat. Jadi itu hal-hal wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang prajurit TNI, mulai dari strata tamtama, bintara, perwira tinggi pun harus memegang itu. Dan itu pun yang ingin kita sampaikan dalam tema HUT ke-80 TNI itu, bahwa TNI selalu bersama rakyat, ya, baik suka maupun duka. Mulai dari TNI juga berasal dari rakyat, mulai dari zaman kolonialisme, bagaimana TNI terbentuknya itu dari rakyat, ya, selalu bersama rakyat dalam suka maupun duka. Bahkan dalam situasi-situasi kritis, TNI harus ada yang terdepan. Itu memang perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Panglima TNI, ya kan? Kita kuatkan itu. Ya, TNI bersatu bersama rakyat bukan sekedar slogan. Ya, saya ulangi lagi, bukan sekedar slogan, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat berterima kasih pada rekan-rekan media, ya, infokan, laporkan apabila ada pelanggaran. Ya, kita akan terbuka. Ya, baik itu pelanggaran yang dilaksanakan oleh personil prajurit TNI, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial bermasyarakat, infokan kepada kami. Pasti kami akan tindak lanjuti. Jangan ragu, jangan ada penyampaian bahwa hanya artis, laporan artis yang akan ditindaklanjuti. Tidak, ya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti. Ya, percaya sama saya. Ya, nanti sampaikan. Nomor saya jelas, silakan tanya kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan. Saya kira itu Mbak ya. Terima kasih Mbak. Terakhir ya, Jumatan. Izin Pak, saya Eril dari Kompas TV. Yang pertama ingin menanyakan terkait dengan seragam baru Pak PDL ini. Oh, ya. Apakah akan digunakan pada tanggal 5 Oktober mendatang, dan mungkin boleh dijelaskan Pak terkait dengan kegunaan dari seragam baru ini seperti apa sih Pak? Mungkin kan banyak yang belum tahu. Ya. Lalu kedua, mungkin dalam ke-80 tahun ini Pak TNI, apakah ada upaya-upaya baru dalam meningkatkan kesejahteraan dari prajurit Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kompas. Terkait dengan seragam TNI yang baru ini ya, sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI beberapa hari yang lalu, dan sudah ada keputusan dari Bapak Panglima tentang penggunaan seragam corak baru, ya, sage dengan warna sage green, ya kan, seperti yang rekan-rekan media lihat di sini, dan mungkin lihat di beberapa pasukan dan menggunakan, bahwa prajurit juga menggunakan ya. Ya, setelah melalui pengkajian ya terkait dengan secara fungsi maupun secara nilai penampilan ya, performance, secara fungsi ya dari sisi tempur ya kan, bagaimana warna menyesuaikan dengan vegetasi Indonesia ya kan, pewarnaannya, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan dalam penggunaan ya. Itu maka dipilihlah corak ini ya, corak PDL TNI baru ya, dengan pola digital
ya. Kalau di kita lebih kecil dari PDL Malvinas itu, ya. Dan itu pastinya akan memberikan rasa kebanggaan pada prajurit, ya. Kemudian akan secara tidak langsung akan meningkatkan militansi dalam setiap kegiatan yang diemban. Ya, kemudian apa tadi yang kedua, Mas? Ya, terkait kesejahteraan ya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, saya mengikuti bahwa Panglima TNI ini sejak menjabat di November 2024, itu langkah pertama adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Fokus terhadap itu. Ya, saya mendampingi beliau pada saat pertama menjabat, langsung menghadap ke Menpan RB, Menteri Keuangan, untuk berupaya bagaimana kesejahteraan personil itu, kesejahteraan prajurit itu disesuaikan dengan indeks beban kerja prajurit, ya, mulai dari tunjangan kinerjanya, uang lauk pauknya, uang makan operasi latihannya, ya, semua diupayakan untuk peningkatan, dan alhamdulillah sudah mulai peningkatan walaupun memang disesuaikan dengan kemampuan negara. Ya, saya kira itu cukup ya. Terima kasih. Nanti akan bertahap diganti. Ya, terima kasih semuanya. Nanti ketentuan menyusul ya Mbak ya. Nanti diinfo.